Yogyanya kalau kuliah di negeri itu harus lebih murah karena disubsidi oleh negara. Jadi ya mestinya betul itu tuntutan masyarakat itu harus. Sebenarnya kan dana pendidikan itu juga harus untuk keseluruhan warga bangsa ya, dimanapun dia kuliah. Kita berharap bahwa perguruan tinggi negeri itu memang maksimalnya bisa meringankan hajat hidup rakyat. Jadi 20% APBN sudah diterjunkan ke pendidikan. Berarti duitnya ada kan? Bayangin ya, perguruan tinggi negeri itu ada 184. Muhammadiyah punya 171 perguruan tinggi. Ya tutup aja ke Mendikbud. Kasih aja ke Muhammadiyah gimana? Suruh urus. Mau nggak kira-kira? Lah kan berarti kan Muhammadiyah yang bukan negara aja. Yang itu tidak dapat 600 triliun. Levelnya kan Muhammadiyah berarti level organisasi toh. Iya. Itu bisa mengelola 171 perguruan tinggi. Iya. Sedangkan negara yang punya kemudian anggaran dan segala macam ada kementeriannya juga mengurus 184 PTN itu pun dinaikkan. Iya. Nah, apa enggak sebaiknya ditukar aja? Muhammadiyah adalah organisasi besar di Indonesia yang memiliki pengelolaan organisasi modern yang profesional. Praktek sistem otonomi Muhammadiyah pun dianggap lebih baik daripada milik negara. Hal itu diungkapkan secara belak-belakan oleh Profesor Hyung Jum Kim, guru besar antropologi Kangwon National University, Korea Selatan, dalam sebuah acara webinar Visum Unisa Yogyakarta belum lama ini. Menurut Profesor Kim, sistem otonomi Muhammadiyah bisa menjadi salah satu contoh untuk memperkuat demokrasi dan memperkuat sistem pengelola daerah di pemerintah karena walaupun kadang kita bicara soal otonomi secara formal, tapi sebenarnya secara real tidak berjalan. Di Muhammadiyah, praktek otonomi menurut Kim ditampilkan melalui pendirian dan pengelolaan kantor pimpinan Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Didirikan secara swasembada dengan pengelolaan desentralisasi. Profesor Kim mengatakan bahwa dari faktor sejarah, sebagian besar AUM didirikan dari inisiatif, usaha keras, dan keikhlasan anggota. Salah satu kesuksesan Muhammadiyah adalah dari otonomi. Karena dari otonomi, orang-orang punya inisiatif sendiri untuk mengelola dirinya sendiri. Profesor Kim menegaskan bahwa kalau di pemerintah, susah sekali untuk menerapkan sistem itu. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan itu, pemerintah harus belajar banyak dari sistem otonomi di Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita amati kehidupan kenegaraan kita selama ini, terutama jalannya pemerintah pada akhir-akhir ini, sekitar 10 tahun terakhir ini, penuh gejolak kondisi pemerintahan kita nampak labil menghadapi banyak persoalan. Nah, ini keadaan yang di pemerintahan kita ini seakan terus banyak persoalan yang menghantui berbagai aspek kehidupan sebagai bangsa dan aspek-aspek kenegaraan, mulai dari mundurnya soalan kriminal, soalan hutang luar negeri. Saya begini, yang selalu dibuka oleh Menteri Keuangan itu hanyalah utang pemerintah. Padahal ada 4 komponen utang yang tidak pernah dibuka. Utang pemerintah, saya sudah ulangan, itu memang sekitar 10.000 triliun. 10.000? Ya, tapi ada utang BUMN sekitar 8.000 triliun. Sudah 18.000 triliun. Terus ada utang kewajiban pemerintah yang tidak dibayarkan selama ini itu 4.000 triliun. Itu utang. Apa tuh misalnya? Itu dana pensiun apa segala itu enggak. 4.000 triliun berarti 18 tambah 4 22.000 triliun. Ada utang kewajiban-kewajiban yang ditunda seperti utang ke BUMN itu sekitar 1.000 triliun, 1.500 triliun. Jadi ada 25.500 triliun utang. Oke. Persoalan kesulitan
hidup rakyat, masalah pemerataan pendidikan, kelihatannya hampir semua masalah melanda di negeri ini. Namun demikian, di tengah-tengah suasana kenegaraan yang kelihatan Gatot Marot tidak menentu, ada sebagian golongan masyarakat atau organisasi keagamaan yang nampaknya suasana tenang, tidak terpengaruh oleh kondisi yang sedang kelihatan morat-marit dihadapi negara, yaitu organisasi keagamaan Persyarikatan Muhammadiyah. 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia. Di balik ajaran spiritual dan kegiatan keagamaan yang mereka jalankan, banyak organisasi keagamaan di dunia ternyata juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan ini bukan hanya berasal dari sumbangan jemaat, tetapi juga dari investasi, kepemilikan properti, aset warisan sejarah, hingga pengelolaan institusi pendidikan dan kesehatan. 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia ini berdasarkan total aset dan kekayaan mereka hingga tahun 2025. Daftar ini mencakup organisasi dari berbagai agama dan negara yang tidak hanya berpengaruh secara spiritual, tetapi juga memainkan peran besar dalam ekonomi kehidupan sosial masyarakat global. Inilah 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia. Keempat ada Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan terkaya di dunia, yaitu dengan total kekayaan mencapai 27,96 miliar US dollar atau setara dengan 461,34 triliun rupiah. Didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta, organisasi Islam ini memiliki ribuan aset seperti sekolah, universitas, rumah sakit, klinik, panti asuhan hingga pesantren. Sumber kekayaan berasal dari wakaf, donasi umat, investasi, dan pengelolaan lembaga pendidikan serta kesehatan. Dengan jaringan luas di seluruh Indonesia, Muhammadiyah tidak hanya aktif dalam dakwah, tetapi juga menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang membangun bangsa. Pengaruhnya terasa kuat dalam bidang pendidikan, layanan publik, dan aksi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional. Barangkali pemerintah perlu belajar banyak dari Muhammadiyah mengelola organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan, organisasi atau manajemen pemerintahan atau memperbaiki kultur kerja pemerintahan yang mengadopsi dari cara kerja Muhammadiyah. Sebenarnya sumber daya negara ini di tangan pemerintah sangat kuat untuk mengelola dibandingkan Muhammadiyah organisasi tidak seberapa dibandingkan kekuatan sumber daya negara. Tapi entah Muhammadiyah bisa membuktikan diri swadaya dengan keterbatasan yang ada, tapi mampu berkembang negara yang punya berdaya segalanya ada di negara ini. Kok ternyata pemerintahnya tersyok banyak masalah yang malah membebani rakyatnya. Ya ini harus terbuka pikiran pada pemegang otoritas negara ini untuk berada banyak terhadap sukses Muhammadiyah. Muhammadiyah menghadirkan suasana damai, suasana sejuk, suasana bersahabat, suasana
yang penuh hikmat, berbeda dengan situasi kenegaraan, suatu situasi politik nasional sekarang ini yang dirasakan keadaan makin carut marut, makin heboh. Muhammadiyah nampak tegar, tidak tergoda oleh suasana panas sekarang ini, suasana konsentrasi politik dan kepemimpinan nasional. Muhammadiyah tidak mudah terpengaruh oleh permainan politik. Apa yang menjadi ketegasan Muhammadiyah, apa yang menjadi jati diri Muhammadiyah. Muhammadiyah tetap taat asas, bukan sebagai gerakan politik. Sejak berdirinya Muhammadiyah sampai sekarang tetap konsisten terhadap arah perjuangan sebagai organisasi dakwah, sebagai ormas umat Islam yang konsisten menjalankan seruan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Tradisi dan sistem kepemimpinan di Muhammadiyah sangat unik. Sistem pemilihannya udah modern, jadi pemilihan langsung secara online. Dalam tradisi Muhammadiyah, pemimpin itu dipilih atau dicalonkan orang lain, tapi bukan mengajukan diri sebagai pemimpin. Oleh karena itu tidak ada persaingan di dalam kepemimpinan Muhammadiyah. Tidak ada yang menang kalah, karena semua berdasarnya amanah dari orang-orang yang dipimpin. Yang jauh dari konflik, jauh dari intrigue politik. Dalam proses pergantian pimpinan Muhammadiyah di Muktamar, terasa teduh suasana damai, tidak terjadi kericuan atau terjadi kelompok-kelompok, tidak terjadi di Muhammadiyah. Seluruh kepemimpinan Muhammadiyah sudah terbentuk lama, sudah menjalankan sistem yang terus diperbarui setiap saat, merupakan contoh organisasi di Indonesia. Barangkali negara dalam penyelenggaraan pergantian kepemimpinan nasional, pemilu atau pilpres perlu belajar dari Muhammadiyah, bisa diadopsi sebagai role model. Sebagaimana kita ketahui, setiap kali ada pemilu atau pilpres atau pilkada, selalu terjadi keributan, tensi politik meningkat, terjadi saling bermusuhan, biaya penyelenggaraan pun mahal. Nah, ini tentunya untuk evaluasi bagi pemilu yang akan datang, mencoba mengkaji sistem
pemilihan yang seperti yang dilaksanakan Muhammadiyah. Selama ini setiap pilpres, pemilu, pilkada selalu membutuhkan dana besar, baik dana dari negara maupun masyarakat. Mulai adanya jor-joran uang, hanya orang yang punya uang yang bisa jadi pemimpin. Nah, ini memberi suara pakai uang apa-apa, pakai uang mengerah ke massa ribuan sampai wah macam-macam. Ini tentu akan lebih baik kalau seperti Muhammadiyah menegakkan pemilihan pimpinan, setiap warga cukup tinggal di rumahnya masing-masing. Sekarang bisa tinggal pencet-pencet tombol, tidak perlu pakai kertas, coblosan, sampai berbulan-bulan debat di lapangan terbuka. Debat cukup di televisi atau pakai Zoom dan lebih efektif dan tidak menimbulkan kerusakan dan ketenangan masyarakat terjamin. Mungkin perlu dipertimbangkan ini supaya lebih baik dan eksesnya bagi persatuan bangsa tetap terjaga. Mengatur negara Indonesia yang luas ini perlu sistem pengaturan yang tidak menimbulkan konflik. Sebagai Muhammadiyah mengatur organisasi besar yang konon sudah meluaskan ke luar negeri, tapi tetap dalam suasana yang damai. Muhammadiyah ini organisasi besar, organisasi banyak kegiatan di bidang pendidikan, bidang sosial, ekonomi, dan segala aspek ada di Muhammadiyah. Toko supermarket sampai kios-kios Muhammadiyah. Kegiatan perbankan, beberapa kota kabupaten sudah berdiri bank-bank milik orang Muhammadiyah. Muhammadiyah ini organisasi yang menawan, organisasi yang punya aset sampai ratusan triliun rupiah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kegiatan bidang ekonomi diwadahi dalam BUMN ini adalah badan usaha milik Muhammadiyah. Jadi merupakan kegiatan Muhammadiyah sebagai organisasi dan bisnis warga Muhammadiyah diurus oleh BUMN. Sampai sekarang kegiatan hampir seluruh aspek bisnis masyarakat sudah tertangani di lingkungan Muhammadiyah. Sampai sekarang bisnis seperti semacam objek, yaitu perusahaan konstruksi sampai jasa perhotelan, perbankan, macam-macam. Nah, kita sering mendengar berita bahwa BUMN, Badan Usaha Milik Negara, punya hutang hampir sama dengan hutang negara Republik Indonesia. Nah, terus sering diberitakan mengalami banyak kerugian. Tempat untuk
mengambil-ambilkan uang. Jadi patut dipertimbangkan negara atau pemerintah Indonesia belajar dari BUMN Muhammadiyah yang mengurus macam-macam bisnis, tetapi beritanya selalu untung. Nah, tapi sebaliknya BUMN negara selalu rugi, selalu ada kasus korupsi macam-macam. Yang kita alami saat ini kalau dirasakan susah karena warisan dari masa lalu. Masa lalu yang paling berperan menurut Bung Said dulu, saya nggak ngomong orang ya, utang. Saya minta penjelasan dikit, kenapa utang pada masa lalu, zaman Pak Jokowi ada mengatakan itu ya, bikin susah saat ini. Oke. Saya begini, yang selalu dibuka oleh Menteri Keuangan itu hanyalah utang pemerintah. Padahal ada 4 komponen utang yang tidak pernah dibuka. Utang pemerintah, saya sudah bilang, itu memang sekitar 10.000 triliun. 10.000? Ya, Ya. tapi ada utang BUMN sekitar 8.000 triliun. Sudah 18.000 triliun. Oke. Terus ada utang kewajiban pemerintah yang tidak dibayarkan selama ini itu 4.000 triliun. Itu utang. Apa tuh misalnya? Itu dana pensiun apa segala. Oke. Itu enggak 4.000 triliun. Berarti 18 tambah 4 22.000 triliun. Ada utang kewajiban-kewajiban yang ditunda seperti utang ke BUMN itu sekitar 1.000 triliun, 1.500 triliun. Jadi ada 25.500 triliun utang. Oke. Nah, kita lihat, kita bandingkanlah. 2014 utang pemerintah itu 2.600 triliun. Utang pemerintah. Utang BUMN 2.400 triliun. Kalau utang siapa nih? Nah, Bekas sesmen. 2019, 2024 itu utang pemerintah itu 9.000 triliun, utang BUMN 7.000 triliun, 15.000 triliun. Nah, total utang 4 tadi dulu 2014 itu sekitar 10.000 triliun, berubah menjadi 24.000 triliun. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Jadi sekarang naik berapa kali lipat tuh? Berkali lipat, 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali Oke. lipat. Dari segi bunga utang pada saat 2014 itu sekitar 2 sampai 2,5%. Bunga utang. Pada saat Sri Mulyani keluar itu 6 sampai 7% Oke. bunga. Nah, pembayaran utang pada saat 2014 pembayaran utang pokok dan bunga itu sekitar 400 triliun. Oke. Pak Prabowo menerima pembayaran utang pokok dan bunga Warisan sekarang nih. 1.600 triliun. Setiap tahun? Setiap tahun. Nggak akan naik tahun depan. Nah, Naik 4 kali lipat kewajibannya. Coba bisa bayangkan betapa naiknya itu. Ini angka loh. Nah, maksudnya Jadi setiap tahun kita harus membayar lewat APBN kita 1.600 triliun. pokok dan bunga. Dari kurang lebih APBN 3.000 triliun. Ya. Jadi lebih dari 50%-nya untuk bayar utang. Sudah mendekati. Sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi memang tidak ada jalan lain. Pak Prabowo harus mencari Menteri Keuangan yang menghentikan tren yang salah ini. Tidak ada jalan lain. Nah, kalau ada yang menguji, sudah kita bicara angka lah. Bagaimana masuk akal kita biarkan mencari utang terus dengan bunga 7%. Negara-negara lain 3 sampai 4%. Terus hebatnya di mana? Oke. Nah, ini kan kotak Pandora yang harus dibuka. Jadi bukan berarti bahwa memang ada kesalahan di situ. Kita akui demi rakyat. Ya. Masa demi jadi nggak usahlah kita ini bahwa silakan perbaiki, kurangi utang, kurangi bunga utang. Nah, usahakan pendapatan negara naik. Itulah saya pikir dilakukan oleh Pak Prabowo lewat pengambilan sawit, pengalian tambang untuk segera membayar utang. Oke, baik. Jadi intinya lebih dari 50% APBN itu untuk bayar utang, sehingga sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa untuk beli banyak karena ada belanja pegawai itu segala macam, gaji pegawai besar ya, dan efisiensi dan tidak bergerak ekonominya cenderung begitu, karena memang nggak ada ruang moneter. Ruang fiskal, mohon maaf ya. Ruang fiskal yang kemudian bisa dilakukan sesuatu. Karena kecil banget sisanya. Ada yang satu penting supaya paham. Pemberi utang ke negara itu adalah orang kaya yang membeli sun. Ya. Orang kaya yang beli sun. Dia menerima bunga 6 sampai 7%. Sementara orang miskin, mungkin kita juga,
nabung di bank sekarang hanya 2%. Orang kaya inilah yang menikmati bunga sun itu. Nah, itu kita harus buka semua. Jadi ini harus dikoreksi. Ya, ada yang surat lain. berharga negara ya. Iya. Ada sukuk, ada obligasi dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin patut dipertimbangkan ada sebagian BUMN negara dikerjasamakan dengan BUMN Muhammadiyah untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk ekonomi masyarakat dan pemasukan negara. Jadi perlu ada undang-undang yang memungkinkan kerjasama antara BUMN sama lembaga semacam BUMN Muhammadiyah ini. Bidang kegiatan unggulan yang menonjol di Muhammadiyah yaitu memajukan pendidikan. Punya perguruan tinggi, punya sekolah-sekolah dari 3 sampai ke perguruan tinggi tentang dokter. Jadi 20% APBN sudah diterjunkan ke pendidikan. Berarti duitnya ada kan? Ya. Berarti duitnya ada, cuman duitnya ini mungkin nggak sampai ke bawah. Nah, itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Coba bayangin ya, aku baru search datanya. Ternyata PTN negeri itu ada sekitar 184. PTN negeri. Tapi kalau kita lihat ya, Muhammadiyah itu punya 171 perguruan tinggi. Bayangin ya, perguruan tinggi negeri itu ada 184. Muhammadiyah punya 171 perguruan tinggi. Ya tutup aja ke Mendikbud. Kasih aja ke Muhammadiyah gimana? Suruh urus. Mau nggak kira-kira? Lah kan berarti kan Muhammadiyah yang bukan negara aja, yang itu tidak dapat 600 triliun. Levelnya kan Muhammadiyah berarti level organisasi toh. Iya. Itu bisa mengelola 171 perguruan tinggi. Iya. Sedangkan negara yang punya kemudian anggaran dan segala macam ada kementeriannya juga mengurus 184 PTN itu pun dinaikkan. Iya. Nah, apa enggak sebaiknya ditukar aja? Seyogyanya kalau kuliah di negeri itu harus lebih murah karena disubsidi oleh negara. Tapi negara sendiri kan dari mestinya 10 juta baru bisa disubsidi 3 juta kan. Jadi ya mestinya betul itu tuntutan masyarakat itu harus sekolah terutama perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Mestinya lebih murah dari yang swasta gitu ya. Sekarang kan jadi mahal gitu kan. Dan kemudian pada saat yang sama sebenarnya kan dana pendidikan itu juga harus untuk keseluruhan warga bangsa ya, dimanapun dia kuliah. Kita berharap bahwa perguruan tinggi negeri itu memang semaksimal-maksimalnya bisa meringankan hajat hidup rakyat. Muhammadiyah tidak hanya mampu membina kader internalnya, tetapi Muhammadiyah juga melahirkan tokoh-tokoh negarawan yang berkiprah lebih luas di luar organisasi Muhammadiyah. Secara individual menjadi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pekerjaan bangsa Indonesia ini. Udah jadi sebelum kemerdekaan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang punya andil besar terhadap perintisan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Insinyur Soekarno ini merupakan kader Muhammadiyah. Insinyur Soekarno pernah menjabat tetap sebagai pengurus ketua pendidikan di Muhammadiyah. Bahkan awal tahun 60, Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia meminta kepada pimpinan Muhammadiyah untuk dilantik kembali sebagai anggota Muhammadiyah. Pelantikan yang diadakan di Istana Negara. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, misalkan Jenderal Sudirman, ini orang Muhammadiyah yang disembahkan
mengabdi kepada negara, membangun tentara Indonesia. Ini Jenderal Sudirman dididik jadi Kemanduan Hizbul Fatah Muhammadiyah. Prabowo, Muhammadiyah selalu tampil di saat kritis. Kita mengerti sumbangan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sebagai contoh yang sangat sederhana, saya dari keluarga besar TNI dan Panglima Besar TNI yang pertama adalah seorang mantan kepala sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto, yaitu Panglima Besar Jenderal Besar TNI Sudirman. Ini membuktikan ya, peran tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai patriot-patriot bangsa yang tampil selalu di saat kritis, di saat nasib bangsa ini dipertaruhkan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam sejarah, saya selalu mengatakan, ya, proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta 17 Agustus 45. Tapi ujian proklamasi itu dilakukan di daerah-daerah, terutama di antaranya ujian terberat terjadi di Jawa Timur yang kita kenal sebagai pertempuran Surabaya, berjalan dari Oktober-November tahun 1945. Karena itu saya kira tepat banyak acara kebangsaan dilakukan di daerah Surabaya, karena bangsa yang lupa sejarahnya adalah bangsa yang tidak kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang selalu ingat pahlawan-pahlawannya dan sejarahnya sendiri. Juga Presiden Soeharto masa mudanya dididik di Kemanduan Hizbul Fatah Muhammadiyah. Pada menjelang akhir jabatan Presiden Soeharto di Muktamar Muhammadiyah di Aceh mengatakan, saya ini jelek-jelek juga orang Muhammadiyah yang ditanam untuk mengabdi kepada negara Republik Indonesia. Jadi mungkin tidak perlu diumumkan bahwa orang Muhammadiyah banyak berjasa terhadap negara. Bahkan Menteri Agama pertama kali dijabat oleh orang Muhammadiyah. H.M. Rashidi adalah Menteri Agama pertama kali, adalah tokoh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak pernah mengklaim bahwa negara ataupun kementerian ini milik Muhammadiyah, bukan organisasi Muhammadiyah, tapi orang-orang Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang disumbangkan untuk negeri Republik Indonesia ini. Bahkan waktu BPUPKI, waktu persiapan merumuskan bentuk negara, dasar negara, ini tokoh-tokoh Muhammadiyah juga terlibat di sana. Ada Soekarno, ada Profesor K.H. Muzakir, ada Tubagus Adikusumo. Banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mengabdikan diri pada awal mula sampai sekarang di negeri Indonesia ini untuk menjaga persatuan dan mungkin dapat disimpulkan menurut pendapat saya, nampaknya konsen Muhammadiyah selama ini
lebih terfokus pada pembinaan, meningkatkan kualitas SDM rakyat Indonesia, dan menjaga moral bangsa. Secara organisatoris, Muhammadiyah selamanya tidak pernah menjadi gerakan politik, tapi secara konsisten selalu menjadi gerakan moral. Tapi orang-orang binaan Muhammadiyah didorong untuk mewarnai situasi negara ini atau membina SDM atau bangsa Indonesia menjadi negarawan yang bisa mengatur negara secara baik. Muhammadiyah secara organisasi massa memosisikan diri sebagai penjaga moral bangsa. Jadi Pancasila dan NKRI ini sudah final bagi Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah juga ikut berkiprah sejak awal berdirinya atau merumuskan Pancasila. Landasan politiknya juga landasan Pancasila, landasan negara. Jadi sudah menatu dengan negara. Muhammadiyah juga merasa memiliki negara ini sejak awal, sejak perumusan di BPUPKI. Sampai sekarang konsisten mencetak kader-kader negarawan supaya tetap lurus tegak kepada asas Pancasila dan NKRI. Pancasila sendiri sudah merupakan penjabatan ajaran agama Islam. Jadi sudah final bagi Muhammadiyah. Itulah sebagai pendapat saya pribadi untuk menilai Muhammadiyah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.